Oh iya, buat teman-teman sekalian yang mungkin mau ikut lihat kode yang gua tulis di VS Code, itu biar nggak ribet, biar nggak usah install-install lagi, mungkin kalian bisa klik langsung, apa namanya, live share yang udah gua kirim ke grup aja ya. Oke, sebenarnya apa sih hook itu? Jadi dia itu adalah, simple JavaScript function yang itu tuh bisa kita pakai untuk, eee, ngeakses seluruh, aktivitas-aktivitas yang ada di React gitu, dari fungsional komponen gitu. Nah, hooks itu bisa stateful dan bisa, manage efek-efek atau side effect yang dihasilkan oleh React itu sendiri gitu, teman. Jadi React itu sebenarnya kompleks banget, teman-teman. Kalau kalian, pernah belajar React itu ada yang namanya use effect, terus ada yang namanya, eee, expensive computation gitu. Nah, expensive computation itu apa? Kalau expensive computation itu lebih kayak ke ada fungsi yang dia itu nge-return sebuah value gitu. Nah, karena fungsi itu berat banget, maka itu pasti ada efek di samping itu gitu. Bentar Jennifer mau masuk. Nah, ada efek yang dihasilkan oleh, eee, expensive computation tersebut gitu. Misalkan nih, expensive computation itu membutuhkan waktu sekitar 1 detik untuk, selesai gitu. Nah, kalau kalian tahu React itu kan dia itu nge-render kan, re-render kan. Nah, tiap kali re-render kalau misalkan kita enggak me-manage side effect tersebut, itu bakal jadi krusial banget, itu bakal mempengaruhi performa dari app kita gitu. Nanti kita bakal belajar juga. Nah, ini ada beberapa list, hook yang bakal kita pelajarin hari ini. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu, semisal use state, terus ada use effect, terus apalagi, use callback, mungkin, beberapa juga belum tahu. Tapi pada intinya nanti kita bakal nge-cover seluruh, hooks ini ya teman-teman. Oke langsung, mulai aja dari yang use state dulu aja. Gua langsung ke codingan gua, bentar. Oh ini use state. BTW udah kelihatan belum teman-teman? Kok di-reject? Sorry. Siapa yang minta tadi? Oh, accept read only, oke. Kelihatan nggak teman-teman? Apa kurang gede? Aman-aman sih, Kak. Oke bentar, gua tadi kayaknya belum ngapusin deh. Wait. Use state, oh enggak. Use ref. Oke. Jadi yang pertama teman-teman, oh iya, jadi gue mau jelasin dulu, kemarin kan kita masih sempat pakai yang script-script itu kan teman-teman, kalau kalian masih ingat. Jadi ada 3 script atau package yang kita gunakan, itu yang pertama itu ada React, terus yang kedua itu ada React DOM buat pemanipulasi DOM-nya, terus, terus yang ketiga itu ada Babel ya teman-teman, buat, ngerubah dari JS-nya ke elemen yang bisa dibaca oleh browser gitu teman. Nah, kalau kalian pernah dengar, dulu itu ada, eee, template buat bikin sebuah React app atau sebuah, template gitu. Nah, pertama kali itu gue pernah dengar itu namanya adalah Create React App kalau nggak salah, bentar. Kita cek ya, Create React App. Nah, jadi waktu dulu sebelum ada modul bundle yang lain, itu ada environment namanya Create React App gitu, teman-teman. Jadi orang-orang dulu tuh mereka pada ini, kalau nggak salah, itu mereka itu build dari, Webpack kalau nggak salah ya modul bundle-nya. Makanya, sekarang tuh ada environment baru namanya Vite kalau nggak salah. Makanya sekarang kita pakai yang namanya Vite ini teman-teman, karena dia tuh bener-bener, cepat environment-nya gitu. Oke, kita langsung aja, ke nah gini teman-teman, ini juga bisa dipakai. Biasanya kita gini nih, npx create react app my app gitu. Terus kalau misalkan kita pakai sekarang, yang kita pakai sekarang itu adalah Vite ini teman-teman. Jadi ini adalah, environment development. Misalkan nih, kalian bisa pakai ini buat ngedevelop, banyak hal nih. Misalkan nih, Vite itu udah support kalau nggak salah oh ini, kalau misalkan kalian mau tahu gimana Vite itu bekerja, itu kalian bisa baca-baca deh di sini, tuh. Nah, terus misalkan mau start, apa namanya, starting a
project itu kalian bisa gini nih, kalian buka aja di getting started ini, terus kalian pilih nih, kalau misalkan kalian mau pakai Vite itu dia udah support Vue, React, Svelte, Solid, apa nih yang mau masuk? Svelte, Solid, Quick gue belum pernah denger sih, tapi pada intinya dia support JavaScript sama TypeScript, teman-teman. Oke, jadi untuk sekarang kita bakal pakai React aja. Sip nih. Nah, kalau misalkan kalian buka di sini itu bakal itu bakal ada template yang bisa dipakai gitu, teman-teman. Nah, terus gimana cara kita nge-fork-nya gitu kan? Gimana kita cara pakainya? Kalian bisa misalkan nih, kalian udah bikin yang namanya bentar. Kalian buka aja command prompt, terus di sini mau pakai apa ya? Kalian bisa pakai aja ini, kalian copy aja terus paste di sini. Ini bisa nggak sih langsung di sini? Oke. Nah, jadi teman-teman ketika kalian menggunakan, komen ini, itu kalian akan disuruh masukin nama project-nya gitu, teman-teman. Misalkan, front end week 5 gitu kan. Nah, habis itu package name-nya, ini default aja deh. Nah, terus kalian bisa milih nih, mau pakai apa aja di sini. Misalkan mau pakai React atau Preact atau mau pakai Vue atau Vanilla juga bisa. Tapi untuk sekarang kita mau pakai React dulu. Terus ada yang namanya TypeScript kan, ada JavaScript dan lain sebagainya. Kalau SBC gue kurang paham kalau nggak salah itu apa namanya, server komponen atau apa gue lupa. Misalkan kita pakai JavaScript aja. Nah, ini udah ke-install, udah dibikinin foldernya, kita tinggal CD ke front end week 5 itu. Nah, pada intinya gue udah bikin di sini, kalian nggak usah perlu, bikin-bikin lagi, tapi pada intinya kalau misalkan kalian mau bikin app baru, kalian bisa pakai Vite ini, karena dia itu bener-bener, cepet banget environment-nya dibandingkan dengan menggunakan Create React App, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian udah CD di sini, kalian bisa mulai npm install. CD itu maksudnya pindah directory ya, teman-teman. Terus npm install, terus untuk cara ngerunnya itu kita bisa pakai npm run dev gitu. Contohnya gini, apa ini? Nah, jadi untuk memulai, Vite environment ini, itu kita bisa menggunakan npm run dev. Nah, ini bakal nge-start environment-nya. Nah, kalau kalian bingung, kenapa kok pakai npm run dev, kenapa nggak pakai npm start gitu kan, atau pakai hal-hal yang lain gitu. Kita bisa lihat dulu apa yang Vite, kasih ke kita, folder-folder apa aja yang dia kasih ke kita discover dulu ya sebelum kita masuk ke hal-hal yang lain. Oke. Jadi, untuk folder Vite itu yang udah di-degenerate itu dia masuk sorry kegedean. Dia itu mereka, sebelum dia di-install npm install node module ini nggak ada, teman-teman. Jadi makanya tiap kali kalian, jalanin aplikasi React atau aplikasi serupa yang menggunakan Node Package Manager atau Yarn, itu kalian bisa cek dependensi di sini dulu. Nah, di sini ada yang namanya package JSON, teman-teman. Nah, di sini itu ada seluruh hal yang dia tuh berkaitan dengan React-nya itu, teman-teman. Kalau kalian masih ingat nih, ada dependencies di sini. Dependencies itu adalah package yang dipakai oleh React itu sendiri gitu. Jadi ada kalau di sini ada 2, React sama React DOM kan yang dipakai. Nah, mungkin ada yang tanya, "Terus Babel-nya di mana sih? Kan kemarin ada 3 kan?" Nah, kebetulan sekarang, karena Vite itu dia ada development team-nya, makanya sekarang Vite itu, untuk Babel-nya sendiri itu udah masuk ke, package-nya si Vite.js plugin React ini, teman-teman. Jadi kalian, nggak usah khawatir, Babel-nya missing atau gimana, sekarang udah ada Vite ini, teman-teman. Jadi dia tuh bener-bener mereka nge-build sesuatu yang bener-bener dia itu, fast gitu, kalau misalkan mau di development environment. Nah, kalau ini itu script ini adalah script-script yang atau, komen yang bisa kalian pakai untuk melakukan apapun itu yang berkaitan dengan, si React App ini, teman-teman. Nah, yang perlu digarisbawahi itu, kalian nggak usah lihat yang mana dulu, kalian fokus aja ke sininya, yang React Dev, terus, npm build ini. Jadi kalau misalkan ada script di sini, jadi gini misalkan, ini npm start, misalkan ini npm start, berarti di sini dia itu cara makainya berarti npm start, iya nggak sih? Bentar, gue coba dulu ya. Nah, sama aja. Jadi, untuk script ini itu adalah, terserah kalian mau pakai apa, pada intinya ini cuman ngasih tahu ke teman-teman developer lain bahwasanya, ini loh kalau untuk menjalankan script, di development environment gitu, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan kalian lihat folder-folder yang lain di sini,
Itu, kita bisa lihat aja di sini kalau Gitigor, abaikan aja. Di sini ada yang namanya ESLint teman-teman. Nah, kalau kalian sadar itu ketika kalian ngoding kemarin, itu kalian nggak tahu, nggak ada penanda bahwasanya di VS Code ini itu ada yang error apa enggak kan, kalau kalian ingat. Jadi setelah di-run baru tahu kalau itu error. Nah, makanya di sini ada yang namanya ESLint. ESLint itu adalah plugin, dia itu biar ngasih tahu ketika di development environment ini supaya tahu kalau misalkan ada yang, error gitu. Misalkan nih, dia kalau misalkan ini gua uncheck, dia bakal error. Error kenapa? Karena di sini tuh udah diimport, tapi kenapa nggak dipakai gitu. Kan itu kan waste of, line kan. Harusnya ini mending nggak usah diimport dong kalau misalkan nggak mau dipakai gitu. Nah, makanya di sini ada, apa namanya, warning di sini, parent component is defined but never used gitu. Tapi kalau semisal kita, eee, uncomment lagi, ini mereka bakal nggak apa-apa gitu teman-teman. Nah, misalkan gue masuk ke page usage di sini teman-teman. Nah, di sini bentar gue mau batuk dulu. Alhamdulillah, oh bukan batuk, habis makan. Misalkan di sini tuh kita ngedeklarasi, misalkan nggak bisa sih, kita ngedeklarasiin, variabel count 2 misalkan. Nah, misalkan di sini 0 gitu. Nah, dia bakalan warning karena apa? Karena di sini dia tuh nggak di-assign value-nya, karena dia nggak dipakai gitu. Tapi padahal aslinya dia bisa, gitu. Karena nggak dipakai, harusnya ini IS ini ngasih tahu ke kita, di VS Code kita bahwasanya, "Eh, ini ada variabel nggak dipakai, kenapa lu tulis?" Gitu. Gitu, dia kayak ngasih tahu kayak gitu, teman-teman. Tapi ini bisa di-disable kalau misalkan sebenarnya mau dipakai, terus misalkan itu ganggu, itu banyak banget konfigurasi yang bisa kalian gunakan, itu kalian bisa explore sendiri aja, teman-teman. Misalkan mau apa ya, nih misalkan di quick fix, dia mau di-remove misalkan. Nah ini, nah itu bisa di-disable. Tapi ada juga misalkan disable buat particular, misalkan mau cuman nge-disable, apa namanya, ininya, apa namanya, disable si variabel aja, kalau misalkan nggak dipakai, ya nggak usah dikasih warning gitu, kita bisa ngasih tahu. Itu bisa kalian expose sendiri aja. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan folder di sini kalian nggak usah khawatir juga ya, karena besok juga kita bakal ada, week itu yang siapa nih? Ada week yang itu dia bakal nerangin gimana sih cara, nyusun folder structure yang bagus gitu. Bukan bagus sih, itu bagus menurut gua, tapi pada intinya nanti mungkin bisa jadi referensi kalian deh, gitu ya. Kemudian yang lain mungkin readme nggak usah, Vite, ini konfigurasi Vite-nya dari sana. Terus yang lain ini bisa kalian baca-baca sendiri ya sampai bawah itu. Oh, 3.000 line bisa baca per line ya, silakan. Terus, apalagi? Oh iya, sorry, gue mau jelasin juga. Kalau kalian ingat kemarin itu kita kalau misalkan mau ngerender atau masukin sebuah komponen di dalam aplikasi React kita, itu kita bisa menggunakan React DOM kan, iya nggak? Nah, untuk di Vite ini, development environment-nya itu udah auto di sini, udah dibikinin teman-teman. Jadi kalian tinggal make. Tadi ini gua komen dulu. Tadi nanti nih, accept read only. Nah, jadi di sini itu kalian bakal, kayak kemarin ya teman-teman, kalau misalkan create root, dia tuh nyari root-nya di mana, terus dokumen.getElement by ID, dia bakal ambil seluruh elemen yang dia itu memiliki ID root gitu. Itu di mana? Nah, itu tuh di sini. Nah, di sini. Terus dia itu, di sini ada yang namanya, render kan. Setelah itu dia ngerender, komponen yang mau dirender, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian sadar, di sini itu ada yang namanya React Strict Mode, teman-teman. Kalau kalian, udah pernah dengar, React Strict Mode itu sebenarnya lebih kayak ke gimana caranya biar orang-orang itu dia React itu ngerender 2 kali, teman-teman. Biasanya kan, tanpa strict mode dia itu ngerendernya sekali aja. Cuman karena, biar enggak kebanyakan debugging, itu ada yang namanya React Strict Mode. Nah, apa yang React Strict Mode itu lakukan, itu adalah dia bakal ngebikin app kita itu ngerender 2 kali, supaya nanti misalkan udah masuk production, itu nggak banyak bug. Atau misalkan sebenarnya, eee, variabel ini udah ke-assign kan, tapi ternyata setelah dia render 2 kali, dia nggak ke-assign gitu. Nah, maka dari itu React Strict Mode ini bener-bener berguna banget buat kalian biar nggak banyak yang error, teman-teman. Oke gitu ya. Sampai sini masih ada yang bingung nggak sama, template dari si
React ini. Di sini nggak ada ini ya? Gimana teman-teman? Halo, 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 kedengeran nggak? Kedengeran bang. Aman bang. Aman. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak sebelum gue lanjut lagi? Oke. Yang aman React. Wah, nggak asik seasik Discord coy ini mah. Oke, aman ya. Oke, gue lanjutin. Kita masuk ke yang jadi ini teman-teman, kalian gak usah bingung sama komponen yang udah gue bikin di sini. Gua itu ini sebenarnya biar kalian mudah aja buat nyari mana sih yang use memo, mana sih yang use callback gitu kan. Kita langsung masuk aja ke yang use state. Nah, kalau kalian sadar itu kemarin udah apa namanya? Udah gua jelasin ya kenapa kita harus pakai use state daripada kita pakai variabel gitu. Harusnya kalian masih ingat sih. Nah, use state ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk nge-assign value atau variabel, ini kalau misalkan mau declare variabel kita makanya use state teman-teman kalau misalkan di React. Tapi ada mungkin ada di beberapa case yang kita tuh nggak pakai use state, tapi pakai variabel yang biasa gitu. Tapi pada intinya untuk semuanya supaya aplikasi React kita berjalan dengan semestinya, React itu merekomendasikan untuk menggunakan use state dibanding variabel yang lain gitu. Oke gitu ya. Oke, bentar. Aku langsung contohin aja di sini. Nah, kalau kalian udah nge-run, itu bakal kalian bisa buka di sini nih. Misalkan localhost 5173 gitu. Ini belum di-run ya berarti ya. Ini npm run dev bukan. Lah, belum gua save kah? Save. Gede banget, Cok. Bentar, sabar. Nah, npm run dev. Nah, oke teman-teman. Jadi kalau development defaultnya Vite itu kalau nggak salah dia tuh portnya di 5173, tapi kalian bisa cek lagi ya teman-teman. Mungkin berbeda. Kalau di gua itu 5173. Oke. Jadi itu sama kayak kemarin ya teman-teman. Kalau misalkan ini kita kasih event handler di sini, terus kita mau nambah satu misalkan, gitu. Ya seperti biasanya dia tuh ada apa namanya, ada action itu yang pertama yang nambahin, terus yang kedua itu ada render, action sama render kalau misalkan di use it. Kalau nggak salah itu udah ada di slide kemarin deh, bentar ya. Nah ini, jadi kalau misalkan vanilla JavaScript dulu kita ngedeclare dulu, ngedeclare-nya menggunakan kayak biasanya. Kalau misalkan React itu pakai useState. Terus kalau misalkan di vanilla JavaScript itu muted sama render itu dia beda teman-teman. Jadi dia tuh harus muted dulu, terus baru kita ngerender gitu. Tapi kalau misalkan di React itu udah auto. Jadi kalau misalkan kita mau muted dulu, kita mau ngerubah value atau melakukan sesuatu atau muted mengubah sebuah variabel itu bisa langsung. Jadi muted render itu udah masuk di set di indeks kedua dari array yang ada di useState. Nih kita bisa pakai set count ini. Ini ya teman-teman. Gimana untuk useState masih aman ya? Ada yang mau ditanyain nggak useState? React. Minimal ada 10 React, gua lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, oke, sip. Oke, gua lanjut aja. Selanjutnya gua bakal ngejelasin mengenai tadi apa? Use effect dulu teman-teman, use effect dulu. Oke di sini ya. Jadi ini bakal gua apa namanya? Uncheck di sini uncomment. Yang lain juga uncomment. Nah, gini. Udah muncul belum? Nah,
Oke teman-teman, jadi gua itu di sini juga oke use effect dulu ya, sorry. Gua mau jelasin use effect dulu sebelum ngomong ke yang lain-lain. Use effect. Oke di sini. Nah, use effect tuh gimana teman-teman? Jadi use effect tuh adalah hook yang dia tuh bisa nge-manage side effect yang dihasilkan oleh komponen kalian gitu. Misalkan side effect tuh misalkan setelah fetching data, terus dia tuh direct misalkan langsung update ke DOM gitu atau misalkan timer gitu. Nah, use effect tuh dia tuh menerima 2 argumen teman-teman. Yang pertama itu adalah function yang dijalankan. Terus yang kedua itu adalah dependensi. Kalau kalian bingungnya dependensi itu apa? Jadi dependensi itu lebih kayak ke lu punya sesuatu, lu bergantung sama sesuatu itu gitu. Misalkan lu punya barang A, ya kan? Lu punya sesuatu A, nyebutnya barang aja deh, lu punya barang A gitu. Sorry, gini aja. Lu punya sikat gigi, ya kan? Terus kalau misalkan sikat gigi, lu harus ini kan, harus punya odol biar bisa sikat gigi kan, betul nggak? Nah, makanya, odol ini itu disebut dengan dependensi kalau misalkan kita, konteksnya use effect ya. Jadi, kalau kita tanpa punya sikat gigi doang tapi nggak punya odol itu nggak bisa apa-apa kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan, itu nggak berjalan gitu. Tapi kalau misalkan kita punya sikat gigi sama odol, itu, kalian bisa sikat gigi. Tapi gue nggak tahu ya kalau misalkan ada yang sikat gigi tapi nggak pakai odol ya, gue juga nggak tahu. Oke, gue lanjut aja ya. Jadi ada beberapa case yang bisa kalian, lakuin di sini, tapi gue bakal ngejelasin, case yang udah gue bikin aja. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi gue di sini, oke, karena kita kan kalau nggak salah tadi mau belajar ya namanya fetching data kan. Nah, jadi apa sih ini? Bentar, gue save dulu. Kalian teman-teman kalau misalkan belum bisa akses ngomong ya. Itu. Bentar gue lihat dulu. Oke, lanjut dulu. Oke, jadi teman-teman di sini gua bikin, komponen, dia itu namanya data fetcher, teman-teman. Nah, komponen ini kalau misalkan kalian masih ingat, itu kan kalian kemarin ngedeclare komponen itu di dalam, satu file kan. Nah, di sini gua bikin komponen-komponen itu sendiri-sendiri, teman-teman. Misalkan yang tadi gua bikin tuh komponen useState buat yang khusus buat useState aja, terus komponen useEffect dan lain sebagainya di sini. Nah, karena ini kan di luar dari DOM ini kan, di luar dari app.jsx ini. Makanya di sini kita harus import dulu teman-teman, gitu. Oh iya, kalian kalian bisa ini kok guys, bisa apa namanya, bisa nge-follow gua kalau nggak salah kayak di Figma deh, kalau nggak salah. Di-follow aja biar gak bingung kalau misalkan gua ganti-ganti. Bentar, ini tuh ada di tadi tuh gua ngomong apa sih? Oh ya, use effect. Nah, jadi ini karena ada di luar, tadi tuh di app JSX itu kita import teman-teman, seluruh komponen yang ada di aplikasi React ini. Nah, terus, untuk bisa diakses oleh app.jsx tadi, itu kita harus nge-export biar dia bisa kebaca gitu teman-teman sama app.jsx-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya export default fetcher teman-teman. Atau kita bisa pakai export cons. Export cons. Nah, gini teman-teman, itu bisa aja. Tapi ada, oh ini, the syntax importing. Bentar ya, gue coba apa yang terjadi, apa yang salah. Misalkan, nah sama aja. Nah sebenarnya sama aja teman-teman kalau kalian mau pakai export default atau export cons biasa aja. Cuma, gue udah pernah baca di artikel yang dimana tuh dia ngebahas eh apa pros dan cons-nya menggunakan export default atau nggak pakai export default. Tapi kalian bisa explore sendiri lagi. Tapi pada intinya nanti kita bakal untuk sementara kita pakai export default aja. Export default, default, default data fetcher. Oke gini. Lihat teman-teman. Jadi gua bakal deklarasi ulang. Kayak gini ya. Nah, di data fetcher ini gua udah siapin 2 variabel utama menggunakan useState. Dia tuh initial state-nya itu adalah 0 teman-teman. Jadi untuk data itu awal-awal dia initial state atau apa namanya, value awalnya itu adalah 0 teman-teman.
Terus kalau misalkan count itu value awalnya adalah 0 teman-teman. Nah, set data dan set count ini itu digunakan untuk ngerubah value initial value-nya teman-teman. Misalkan count ini setelah ditambah ternyata dia tambah 1 kan. Kita bisa menggunakan set count ini untuk merubah. Jadinya set count terus tadi mana harusnya. Nah, set count plus 1 gini teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk nge-fetching data di React itu biasanya kita menggunakan yang namanya use effect teman-teman. Nah, use effect itu apa? Yang gue bilang tadi ya, use effect itu kayak kita bisa memanage efek-efek yang terjadi di React teman-teman. Tadi juga udah gue jelasin bahwasanya dia tuh menerima 2 argumen. Yang pertama, dia itu argumen pertama yang ini. Gue gini aja. Nah, argumen pertama ini adalah efek atau function yang kita bakal pass ke sini teman-teman. Atau di sini. Yang kedua ini adalah dependensi teman-teman. Dan nanti kalian bakal gue jelasin kenapa dependensi itu penting apa enggak. Oke ya. Jadi, ini adalah use case yang pertama ya teman-teman. Jadi kalian perhatiin bener-bener. Jadi, use effect ini gua untuk nge-fetch data sebenarnya ini, terserah kalian mau kayak gimana. Maksudnya, function atau cara untuk nge-fetch datanya bebas mau pakai asinkronus atau mau pakai yang bukan asinkronus berarti pakai apa namanya, yang biasa tuh promise sinkronus ya berarti ya? Itu terserah kalian mau pakai apa. Tapi pada intinya, seluruh, apa namanya, pemanggilan data itu kita bisa menggunakan yang namanya use effect teman-teman. Jadi kita pas di sini teman-teman. Nah kemudian, ini kenapa Bang kok dikasih, apa sih namanya ini tuh, kurung siku ya kurung siku ya. Kenapa sih dikasih kurung siku di sini? Nah, jadi ini bener-bener bakal krusial banget teman-teman buat kalian pelajarin. Misalkan ya, gua contohin. Untuk sementara ketika, ini nggak ada isinya atau dependensinya kosong, itu dia, ketika gua klik add di sini, dia nggak bakal ngelakuin apapun lagi. Dia nggak bakal, apa namanya, ngejalanin fetch data ini lagi. Oke, jadi kita harus tahu juga ya, isi apakah data itu udah berhasil di-fetch apa enggak ya. Gua taruh di sini. Gua bakal konsolog. Data. Nah, dia berhasil konsolog teman-teman. Bentar ya. Nah, di sini dia berhasil, nih, kalau kalian sadar tadinya dia itu, 0 dulu, initial value-nya 0 dulu, iya kan? Nah, setelah dia dapet datanya, itu dia ngejalanin konsolog ini sama ngeset data ke variabel data ini teman-teman. Jadi dia masukin, data yang didapat ke dalam data, gitu. Nah, terus setelah kita konsolog ternyata dia muncul teman-teman, dia di sini. Kita udah dapat datanya teman-teman. Nah, di sini. Nah, terus setelah ini kan misalkan gua klik add lagi, dia, ada konsolognya kan. Tapi kalau misalkan konsolog fetch data dia enggak ke, apa namanya, enggak ke konsolog lagi di sini. Jadi setelah gua pencet klik, dia nggak ada tulisan fetch data lagi di sini, nih, yang konsolog ini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dia itu enggak keran lagi teman-teman, gitu. Dia nggak keran lagi. Karena dia tuh enggak bergantung sama variabel manapun, gitu, paham nggak? Misalkan misalkan nih ya, gua naruh. Nah, kalau kalian sadar ini kenapa dia tetap misalkan dipencet itu ada konsolognya, itu karena dia, gua konsolog di luar, apa namanya, data ini teman-teman. Itu di, apa namanya, di dalam komponennya, gitu. Enggak di dalam efek, enggak di dalam function ini, dia di luar. Makanya ketika ada sesuatu yang berubah, itu, komponen ini bakal ke-render semuanya, dan dia bakal nge-build saat semuanya gitu teman-teman, gitu. Misalkan nih gua klik lagi, ini bakal ke-build lagi. Kalau misalkan di-set dia nggak bakal ke-render lagi ya, karena dia tetap preserve atau mempertahankan value sebelumnya. Kalau use effect dia udah nggak lagi karena dia, nggak ada dependensi atau nggak ada ketergantungan dengan variabel lain gitu. Kalau handle klik otomatis dia karena diklik ya kita ya, dia masih ada hubungannya misalkan nih, console log, count, keklik gini aja, diklik. Nah misalkan ya, gue pencet lagi, diklik harusnya tuh, diklik gitu. Ini misalkan gua hapus, sekarang misalkan gua pencet dia bakal muncul diklik tuh. Kalian kelihatan nggak ini? Dia bakal nambah angkanya. Tuh ya kan? Nah, untuk mengetahui dependensi ini fungsinya apa, sebenarnya tadi udah gua bilang kan, si dependencies itu dia bakal, eee,
memanage side effect yang terjadi teman-teman. Misalkan nih, kalian pengen dia itu nge-fetch data lagi ketika, bentar, ini kegedean. Bentar. Oke ya, gua hapus dulu. Nah gini, kalian misalkan nih, dia itu udah dapat datanya kan, misalkan di sini. Gua taruhlah dia udah ke-fetch datanya. Sorry. Ke-fetch datanya gitu kan, misalkan dia ketika reload, dia bakal ada tulisan ke-fetch datanya. Jadi ini artinya dia udah berhasil teman-teman. Nah, setelah itu kita mau cari tahu, ketika kita ngeklik tombol ini, itu dia bakalan nge-fetch lagi teman-teman, gitu. Misalkan gua ini lagi kan, gua pencet lagi dia bakal nge-fetch lagi. Otomatis dia bakal konsolog ini teman-teman, konsolog ke-fetch datanya lagi teman-teman, gitu. Misalkan ya, gua taruh di dependency array ini, itu gua taruh variabel gitu. Nah, apa artinya ini? Artinya sekarang efek ini itu bakal berjalan lagi ketika variabel count ini berubah. Entah itu nambah atau berkurang atau ganti data tipe. Itu kita bisa tahu teman-teman. Maksudnya itu efek ini dia bakal keren lagi. Misalkan ya. Kita coba lagi apakah betul? Bentar. Dia koknya nggak berubah kah? Nah ini kaget, gue kira nggak bisa. Nah jadi teman-teman, yang gue bilang tadi ya, dia kan setelah reload dia bakal dia itu bakal render dulu, ini bakal berjalan dulu, terus dapat kan konsolog di sini fetch datanya. Nah, kemudian setelah di-add atau ini berubah count-nya, dia bakal ke-fetch lagi teman-teman nih. Kalian kalau sadar, misalkan ya gua pencet di sini lagi ya. Kalian liatin sininya, nomor 3-nya. Dia bakal berubah menjadi nomor 4. Tuh, ya kan? Tuh, 5 gitu. Nah, jadi dependencies array itu kayak gini teman-teman, misalkan kita tuh pengen efek ini berjalan ketika ada sesuatu yang berubah gitu. Nah, makanya ini penting banget buat kalian, use effect ini bakalan menjadi musuh kalian juga, teman kalian juga teman-teman. Jadi, banyak use case yang bakal kalian lewatin dan misalkan salah itu kalian bisa dapat yang namanya, re-render. Jadi ada yang namanya limit re-render kalau nggak salah. Jadi ketika re-render, tuh, nih, misalkan nggak ada dependency array-nya kan, nih dia tuh apa namanya, konsolog terus teman-teman. Jadi dia nge-fetch data terus, karena dia nggak bergantung sama apa-apa gitu ya. Nah ini kalau dia bener-bener algoritmanya kenceng banget, itu bisa-bisa laptop kalian bisa meledak teman-teman. Enggak yang bener-bener meledak ya, maksudnya jadi nge-lag gitu, karena memori yang dipakai sama, kode ini jadi banyak banget yang diserap gitu. Oke ya gitu teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak tentang use effect ini? Apakah ada yang masih bingung? Bentar gua. Nah, udah. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Apa udah cukup jelas? Ada yang chat kah? Oh, nggak ada. Oke, Purwita. Betul. Oke, yang lain. Gimana, Purwita? Bang, izin bertanya. Hmm. Untuk use effect ini sama apa? Window add event listener terus DOM content loaded itu sama atau enggak ya sifatnya? Apakah use effect itu singkatannya dari itu? Bentar, kalau misalkan DOM content loaded kan nggak ada use effect-nya ya berarti ya. Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya dari React sendiri itu adalah udah build komponen, udah build function, Purwita. Kalau nggak salah ya, jadi gini, kalau misalkan kita bisa bilang nih, kita bisa, ngedefinisikan bahwasanya use effect ini adalah DOM content loaded gitu. Nah, jadi karena apa? Karena dia itu di-run kalau nggak salah sebelum apa sesudah render ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sebelum ya atau sesudah, gue lupa.
Tapi pada intinya mungkin bisa dibilang gitu. Jadi use effect tuh lebih kayak ke bisa dibilang juga event listener, terus, balik lagi karena React itu kan ada yang namanya, side effect kan. Nah makanya React ini ngasih, tahu kita bahwasanya kita bisa pakai API use effect ini, supaya kita bisa me-manage efek-efek, misalkan efek efek setelah dia ke-load, atau efek setelah dia ditambah atau variabel yang berkurang gitu. Itu bisa kita pelajarin teman gitu. Kira-kira menjawab nggak? Menjawab, Bang. Terima kasih banyak. Oke, Purwita, sama-sama. Gimana yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain tolong react dong, biar gue tahu. Oke, 1, 10 minimal 10, 2, 3, 4, 5. Oke, oke. Udah cukup, cukup. Oke, lanjut ya berarti ya. Kita lanjut di bentar. Kita bakal lanjut di use memo deh, memo. Oke, kita bakal lanjut ke use memo ya, teman-teman. Nah, kalau kalian, dari definisi use memo sendiri tuh, itu kalau nggak salah namanya itu memoization ya, kalau nggak salah itu kepanjangannya. Jadi memoization itu adalah, apa namanya, memoization itu adalah istilah untuk menyimpan sebuah value ke memori kalau nggak salah. Iya betul kalau nggak salah. Nah jadi memoization tuh kayak lu, nyimpen sesuatu ke memori lu supaya nanti bisa diingat teman-teman, gitu. Nah kita lihat ya. So fundamental dari use memo itu adalah kita tuh bisa oh betul, jadi kita bisa, nginget computed value yang terjadi di, render. Misalkan nih, ada render pertama kan. Nah render pertama bentar gue kayaknya lebih enak dijelasin gambar deh. Wait, anjay dosen. Nah ini misalkan ada render jelek banget. Pacman, bentar sabar. Ini warna putih aja. Terus ini hilang. Tuh, itu outline kah? Sabar guys, masih magang. Nah, di sini itu misalkan render pertama. Terus ada lagi. Di sini adalah render kedua. Dan seterusnya. DST. Nah, jadi yang misalkan nih kita tuh punya yang namanya variabel, misalkan variabel pakai apa ya? Pakai let aja. Use state deh, misalkan use state ini adalah dia itu adalah oh sorry function yang dia itu return 1+1. Nah gini. Cuk, ada yang tahu nggak website yang kayak gini tapi bagus? Jelek banget ini. Bentar. X kali draw, Bang. Apa namanya? X kali draw. X kali draw. Oh ini. Oke. Thank you ya. Oke, jadi misalkan render pertama di sini. Terus kita ada lagi misalkan render kedua. Jadi kita punya function yang dia itu kurang gede nggak teman-teman? Ini aja kali ya. Nah jadi kita ada function misalkan function shorting. Kita anggap aja di sini kita ada function shorting misalkan dia itu consist of 100.000 data. Sebenarnya kalau misalkan sorting bisa dilakuin di backend ya kalau nggak salah, biar lebih efektif aja. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan di front end bisa kenapa nggak gitu kan. Nah misalkan ada function sorting 1.000 data. Ini kan sorting ini kan 1.000 data tuh bakalan apa namanya
makan memori kalau nggak salah. Bakal lama kan teman-teman, misalkan kita anggap aja sorting 100.000 data nih, ini membutuhkan waktu sekitar 1 detik gitu. Nah sedangkan kalau misalkan 1 detik, itu dia bener-bener berat banget teman-teman, gitu. Kita anggap aja gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang namanya use memo. Nah, apa yang kita lakukan di sini, jadi use memo itu kita bakal nyimpen gede banget sih. Loh, sabar sabar. Oh ini nih. Oh mana masih mana ini? Oh, oke oke. Jadi, misalkan nih function sorting data ini, setelah dia di-sorting, itu dia, kita dapat 50 data misalkan. Nah nah, itu kan setelah sorting misalkan ada render lagi teman-teman. Misalkan ada sesuatu yang membuat komponen kita itu ngerender teman-teman. Nah, apa yang terjadi, kalau misalkan kita nggak pakai use memo ini, jangan gini, misalkan kita nggak pakai use memo ini, dia bakal melakukan dia bakal melakukan sorting ini untuk kedua kali. Kedua 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 kali, gitu. Nah, itu misalkan 2 kali juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau misalkan rendernya misalkan ada 10 deh komponen itu ngerender, otomatis dia itu bakalan memakan bukan, memakan memori juga bisa. Mungkin lebih kayak ke dia bakal lemot deh aplikasi kita. Karena dia bakal, mungkin yang gue bilang tadi kan, dia itu misalkan take time 1 millisecond misalkan, 1000 millisecond misalkan. 1000 millisecond. Ini bakalan lama banget sumpah. Nah, masa mau sampai, 50 kali, 10 kali render, itu kan bakal makan banyak banget kan dan itu bakal, apa namanya, lemot banget lah intinya. Nah, makanya use memo ini bakal jadi, solusi buat teman-teman sekalian, supaya kalian tuh setelah melakukan algoritma ini, atau melakukan, expensive computation ini, itu kalian nggak perlu lagi tuh yang namanya, eee ngelakuin lagi sorting ini untuk kedua kalinya, di render kedua misalkan, gitu. Nah yang bakal dilakukan itu adalah, setelah kita menggunakan use memo ini teman-teman, dia bakal nyimpen di dalam memori kalau nggak salah. Memori gitu, jelek banget, entar. Memori, nah, dia bakal nyimpen di dalam memori, gitu. Nah, kemudian di render selanjutnya, dia itu nggak perlu ngejalanin ini lagi teman-teman. Jadi dia, eee, value ini, itu value-nya masih 50 gitu, paham nggak? Kita coba ya. Capek banget ngomong sumpah dari kemarin. Iya. Ini ada di sini. Oke. Jadi kalian perhatiin ya teman-teman. Jadi di sini gua ada, variabel, ada 3 variabel. Itu ada variabel A, B, sama variabel render count. Nah di sini ada input change atau buat event listener ini, event listener dari input-input ini, kemudian yang di sini tuh ada effect teman-teman. Effect-nya itu bergantung pada variabel A sama B. Nah, jadi effect ini bakal berjalan ketika, variabel A sama B itu berubah teman-teman. Oke ya, misalkan, expensive value di mana sih? Oh ini, expensive value-nya di sini. Nah, jadi apa yang terjadi misalkan ya teman-teman, aku contohin. Misalkan kita, A itu kalau nggak salah gua pakai untuk, bentar bentar gua cek dulu. Ini udah gua kasih pakai oh iya. Nah, misalkan ya teman-teman gua nggak pakai yang namanya use memo teman-teman, di sini. Jadi adalah function yang namanya expensive, value gitu. Nah, terus di sini itu gua, panggil karena dia bukan expected-nya bukan ini ya, itu adalah function. Nah, kalian perhatikan di, variabel A misalkan gua taruh di sini itu, variabel A. Nah nah dia tuh, karena dia enggak di-save atau enggak di-memo atau enggak dipertahanin value-nya, jadi tiap kali komponen itu ke-render, expensive value ini itu bakal berjalan
terus gitu. Gitu teman-teman. Nah, misalkan ya, kita bakalan pakai yang namanya use memo di sini. Balik lagi. Nah, misalkan gue kasih di sini use memo ini atau function ini itu bakalan terjadi atau bakalan bakal berjalan lagi ketika variabel A itu berubah. Misalkan ini jadi 1, ini dijalanin. Ini jadi 2, A-nya jadi 2, dia bakal dijalanin gitu. Nah, kita coba ya, apa yang terjadi ketika kita menggunakan ketika expressive value ini dependensi arraynya itu adalah A, misalkan. Nah, gue udah pencet di sini. Ya kan, itu bener-bener nge-lag teman-teman gitu. Nah, jadi ini use case-nya banyak banget ya teman-teman. Mungkin kalian misalkan yang tadi gue bilang yang sorting atau mungkin function yang pokoknya dia tuh expensive amount gitu. Bukan expensive amount tapi lebih kayak ke setelah kita jalanin function itu ternyata dia tuh take a lot of time to take a lot of time to run gitu. Nah, kita bisa pakai yang namanya use memo ini untuk mempertahankan value ketika nggak ada yang berubah gitu. Misalkan ini bisa nggak pakai dependensi? Nah, kalau misalkan nggak pakai dependensi, dia tetap aja teman-teman. Nah, makanya React use memo tuh ada barin di sini. Nih, React hook use memo does nothing when called with only one argument. Nah, dia tuh minta bahwasanya tolong dong kasih dependency array untuk ngasih tahu ke kita mana sih sebenarnya variabel yang pengen lu jadiin yang ingin bergantung sama function ini gitu. Jadi makanya misalkan kita taruh di sini A gitu. Wait, misalkan A. Nah, di sini kalau misalkan kalian sadar, gue revise lagi ya. Kalau kalian sadar ketika gue pencet naik terus, itu A itu butuh banyak banget teman-teman buat ngerender. Maksudnya lama kan. Ketika kita lihat B, itu dia nggak apa-apa gitu. Dia santai-santai aja gitu kan. Nggak terjadi apa-apa. Maksudnya bukan terjadi apa. Kalau nambah iya. Cuma maksudnya kayak dia itu nggak melakukan expensive computation atau nggak melakukan sesuatu yang mahal teman-teman. Gitu. Misalkan gue taruh di sini B misalkan. Dia jadi bergantung sama variabel B. Jadi sekarang B yang yang lag teman-teman tuh. Nah, yang A sekarang udah enggak karena dia expensive computation-nya itu dia nggak bergantung sama variabel A gitu. Sampai sini ada yang bertanya nggak teman-teman mengenai memo ini? Ini sebenarnya banyak banget case yang bisa kalian pakai. Yang ada di luar sana. Tapi gue nyontohin yang paling sederhana ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada React. Purwita 1, Fadlan 1, Rizky Multazam 3. Ini gue kenapa nggak bisa lihat semuanya yang ini ya? Oke aman ya teman-teman. Bentar gue minum dulu. Oke lanjut ya teman-teman. Kita langsung ke apa lagi nih? Mana sih tadi? Mana sih tadi? Oh ini ya. Sekarang kita ke use callback. Wih. Jadi gini teman-teman, use callback tuh sebenarnya dia tuh sama aja, hampir sama kayak use memo, cuman dia itu lebih ke function-nya bukan ke function yang return value. Nah itu bedanya. Kita lihat ya. Nah, jadi think of memorization as catching a value so that it does not need to be recalculated. This allows us ini biar kita tuh bisa
bikin function yang dia itu nggak bakal ngerender lagi ketika ada ketika komponen itu render, itu function itu nggak perlu di-build ulang gitu. Nah, use callback sama use memo itu biasanya dia itu bisa dibilang kalau mereka tuh benar-benar improve our performance gitu teman-teman. Yang gue bilang tadi, expensive computation itu harus itu ada side effect-nya kan. Itu kita harus benar-benar maintain gitu kan. Nah, kemudian yang lain juga misalkan udah dapat data, sorting datanya lama. Itu kita harus simpen datanya dulu sebelum misalkan harusnya datanya itu ke-trigger ketika ada variabel yang berubah gitu. Itu bisa kita manage gitu. Nah, use callback itu sebenarnya hampir sama juga kayak yang tadi. Langsung kita jelasin aja. Oke, kalau use callback, nah di sini teman-teman, ini gua ada 2 komponen. Itu ada parent komponen yang pertama, terus ada komponen item di sini. Nah, komponen item ini bakal jadi komponen yang bakal bukan ngeliatin sih, lebih kayak ke ngerender data-data yang ada di item ini teman-teman. Misalkan ya, gua uncek dulu. Apa sih namanya tadi? Use callback itu parent komponen, oke. Namanya adalah parent komponen. Oke. Nah, gini, bentar, tadi itu mana sih? Nah, kalian, nggak usah, kebingungan dulu tentang, apa yang terjadi di sini. Tapi pada intinya gue pengen jelasin kenapa use callback itu digunakan gitu, teman-teman. Nah, parent komponen ini misalkan ya, ketika ada sesuatu yang berubah, maka komponen ini bakal ke-render ulang, teman-teman, gitu. Nah, kalau misalkan ke-render ulang, maka dari itu gue nggak tahu kalau misalkan di itu bakal render ulang apa enggak. Cuma yang pasti ketika kita nggak menggunakan use callback di function-function kita, itu dia itu bakal ke-build lagi, dibikin ulang gitu teman-teman. Bakal dibikin ulang sama React App-nya gitu. Misalkan nih, use callback itu di sini dia bakal di-build ulang, di-build sekali aja teman-teman di sini. Yang gue bilang tadi kan, dia tuh cuma di-build ketika render aja. Ya, mungkin bisa dibilang kalau misalkan yang dibilang Purwita tadi, itu mungkin bisa di-build ketika DOM content loaded gitu. Ini di-build awal. Nah, ini juga bisa bergantung sama variabel lain, misalkan di sini items misalkan. Dia bergantung sama items dot title, items apa? Items 0, items 0 dot title. Bisa kah? Use callback is complex expression. Nah, jadi gini teman-teman biasanya ya. Dependensi yang digunakan di sini itu biasanya nggak jauh dari variabel-variabel yang ada di dalam function teman-teman. Misalkan nih kita punya function variabel count. Misalkan nih count terus 0 gitu kan. Nah, misalkan di sini tuh kita menggunakan count untuk lakukan sesuatu gitu, misalkan set 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 count, fuck man. Nah, jadi biasanya variabel yang dipakai tuh ini, misalkan nih, sebenarnya itu dari ESLint sendiri itu udah ngejelasin nih React hook use callback has missing dependency, yaitu count gitu. Yang gue bilang tadi, jadi variabel-variabel yang bergantung itu biasanya enggak jauh dari variabel-variabel yang kita gunakan di dalam function gitu. Misalkan di sini count gitu. Nah, gitu ESLint udah ngurusin itu semua, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara gamblang ya, use callback ini kalian bisa menggunakan use callback ini sebenarnya lebih ke function yang dia tuh yang nggak nge-return value. Kalau misalkan use memo, dia kan untuk function yang dia itu nge-return value kan teman-teman. Nah, kalau misalkan menggunakan bisa kita bilang use memo itu untuk variabel lah, gitu ya. Nah, kalau misalkan use callback ini dia mungkin menurut gue pribadi itu lebih kayak khususan untuk function-function yang dia itu perlu waktu lama untuk di-build lagi gitu teman-teman. Misalkan lainnya banyak gitu atau butuh waktu lama buat
nge-build si function ini lagi. Nah, makanya use callback ini bakal, misalkan nih, gua jelasin lagi di sini. Nah, use callback ini bakal misalkan gua ambil lagi di sini, misalkan render. Nah, di sini render itu misalkan ada function expensive computation lah misalkan. Terserah ini mau namanya mau apa. Oh, expensive computation. Function gede. Misalkan ada function gede di sini. Nah, ketika render pertama dia itu gak bakalan render lagi teman-teman. Misalkan render pertama dia bakal di render waktu awal-awal aja gitu. Nah, ketika ada render selanjutnya itu kalau misalkan kita nggak pakai ya namanya use callback, dia bakal nge-build si function gede ini lagi. Dia bakal nge-build function gede ini untuk kedua kalinya. Dan seterusnya, misalkan 3 kali, 4 kali, dan 5 kali, atau 100 kali gitu. Nah, fungsinya use callback ini nanti sama sebenarnya hampir sama kayak memoization. Jadi yang kalau misalkan tadi memoization tuh nge-memo atau nyimpen value, kalau use callback itu lebih kayak ke nyimpen function gitu teman-teman. Nah, jadi ketika bisa hapus apa ini? Ketika ini ke render kedua kali, dia nggak bakal ke render lagi. Jadi tetap dia di sini as a whole gitu. Dia tetap jadi function ini sama aja gitu. Sebenarnya gue belum pernah lihat secara gamblang dari use callback itu. Gue biasanya pakai untuk function-function yang gue bilang tadi yang gede. Tapi kalau misalkan function-function yang receh kayak misalkan yang tadi ya, misalkan di sini function-function ini. Nah, function yang counter, counter use state. Nah, misalkan di sini tuh gue bikin function ya, const handle click. Misalkan gini. Nah, terus gue taruh di sini handle click. Nah, gini teman-teman. Nah, sebenarnya kalau misalkan function-function JRSS kayak gini, sebenarnya kalian nggak perlu buat ngasih use callback gitu. Karena use callback tuh yang pertama, dia itu sayang kalau misalkan kalian pakai karena itu kan text memory kan. Nah, makanya kalau misalkan hal-hal yang kayak gini, itu kalian nggak perlu lagi buat nyimpan di memori karena ini receh teman-teman, nggak perlu gitu. Itu menurut gue ya, itu perspektif gue sendiri. Mungkin dari luar sana harus di use callback semuanya gitu. Mungkin ada juga, tapi dari perspektif gue, mending kalau misalkan function itu nggak terlalu mahal, kalian nggak perlu pakai yang namanya use callback gitu teman-teman. Gimana? Ada yang ditanyain nggak sebelum gue lanjut lagi? Halo teman-teman, kedengeran nggak suara gue teman-teman? Benar bang, teman-teman. Oke, ada yang bertanya nggak? Atau masih bingung sama use callback ini? Oke, gue mau coba minta tolong buat salah satu dari kalian buat overview. Untuk kita tuh udah belajar use callback sama use memo. Boleh dong, gua mau minta salah satu dari kalian buat ngejelasin apa sih bedanya use memo sama use callback. Yang bisa jawab gua kasih UP. Jangan, gak jadi. Gua kasih nilai plus. Oke teman-teman, ayo. Udah ada kah? Gua tunjuk ya. Abid, Ari, boleh dong Abid. Abid on cam dulu, on mic dulu Abid. Halo bang. Oke Abid, boleh dong Oke. jelasin, tadi kan udah belajar yang namanya use callback sama use memo kan. Nah. Boleh dong jelasin bedanya antara use callback sama use memo?
Senangkapnya aja Bang ya. Oke, aman-aman. Agak ngantuk. Jadi yang use memo tadi kan ngerender ya Bang ya. Jadi yang render tadi itu kalau use memo tuh seingatku render 1 itu sama render 2 itu jadi render 2 langsung ngambil dari si render 1 itu Bang, kayak 50 tadi itu. Oke, terus Nah, jadi kalau si render 1 itu kan ada 1000 data tuh ya. Nah, jadi si render 2 tuh langsung ngambil ke yang 50 itu hasil dari render. Jadi dia nggak harus satu-satu dari si render 1 itu Bang. Yang use memo. Aku sih nangkapnya gitu. terus Terus tadi satunya apa lagi Bang? Use callback ya. use callback. Iya. Sebenarnya tadi katanya sih mirip-mirip ya Bang ya. Cuman tadi ada perbedaan di dia tuh lebih ke render ke function ya Bang. Terus dia juga yang mainnya function gede-gede bukan yang receh-receh. Oke, sip. Gitu. Oke, mantap. Terus ada Hmm. ada satu poin yang missing. Tadi kan kalau misalkan use callback kan itu buat function kan? Betul nggak? Iya, benar. Terus kalau misalkan use memo itu buat apa? Use memo buat eh ini berarti setting data, pergi ke data-data. Boleh. Boleh. Jadi gini ya, Bit. Oke. Untuk yang use memo itu lebih kayak ke function yang dia itu nge-return value gitu. Ah, Jadi nge-return betul. sesuatu. Betul. Kayak gitu Oke. kira-kira. Jadi makanya yang gue bilang tadi dari 1000 data yang dia di komputasi itu dia bakal 50 dia bakal masukin ke memori biar dia tuh Ah, remember. Dia tuh yang udah di sorting ada 50 gitu. Nanti di render iya. kedua dia tinggal pakai yang 50 gitu. Itu ya, Bit. Makasih Hmm. banyak ya. Siap. Tambah poin bonus ya Oke. Bang ya. Boleh. Boleh. Mantap. Bit. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Kayaknya tadi penjelasan dari Abid udah on point juga. Kalau enggak, aku lanjutin nih. Riak. Ya, sepi banget, Cok. Riak. 10 riak gua lanjut. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, makasih. Lanjut ya. Oke, tadi itu udah use callback. Terus sekarang kita bakal bahas sebenarnya kalau misalkan di apa namanya di PPT udah selesai teman-teman, tapi kita bakal pakai dari Battery School. Sorry banget ya, gue nggak bisa apa namanya bikin seluruh materi jadi satu di PPT. Soalnya tadi waktunya kurang. Oke ya, sebenarnya gua pengen langsung ke useless aja deh. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan useless tuh kita sebenarnya bisa digunakan untuk state juga. Terus kalau misalkan bilang di sini useless hook allow you to kelihatan nggak teman-teman? Apa kurang gede nggak? Mantap Bang, udah aman. Aman ya? Oke, jadi kalau useref hook kita bisa baca sendiri. Nah, useref hook tuh allow bolehin kita atau enable us untuk mempertahankan value between render gitu. Sebenarnya user pun juga sama sebenarnya. Nah, terus misalkan dia tuh bisa nge-store mutable value dan enggak membuat render. Jadi dia tetap misalkan count itu sama dengan 1. Itu ya kalau ada render dia bakal 1. Sebenarnya sama aja kayak misalkan yang useState itu, teman-teman. Nah, untuk ref ini itu gue udah pernah dengar ya, itu gue nggak tahu ini bener apa enggak, tapi gue udah pernah dengar dari YouTube video bahwasanya kalian jangan terlalu bukan hanya YouTube video aja ya, tapi lebih kayak ke bukan dokumentasi, lebih ke komunitas. Iya betul. Jadi komunitas tuh mereka bilang kalau tolong jangan terlalu banyak menggunakan useref di dalam komponen kalian gitu. Karena gue nggak inget kenapa pastinya, cuma mending dihindari gitu. Tapi useref ini dia bakal handy banget teman-teman kalau misalkan kalian ada sesuatu atau ada case yang dia itu butuh akses DOM langsung gitu teman-teman. Misalkan ya, gue udah coba di sini.
Nah, ini di sini kalian bisa lihat teman-teman di function ini sebenarnya ini function yang receh banget ya. Maksudnya komponen receh banget. Mungkin kalian bisa explore lagi tentang useref ini. Banyak banget yang bisa kalian lihat dari useref ini. Nah, jadi useref ini dia itu nyimpen current value dari apa namanya variabel yang udah di-declare. Di sini aku nge-declare variabel input ref yang di dalamnya adalah hook yang namanya useref. Nah, initial value-nya itu adalah 0 gitu, teman-teman. Nah, gua coba masuk ke yang tadi, mana itu di sini. Oke ya, bentar gua uncheck dulu. Dan komponen fokus input. Nah, di sini. Nah, useref ini nanti gua mana ini. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar ya kalau misalkan gue udah pernah bilang kalau kalian itu jangan ngakses DOM secara langsung gitu. Misalkan dokumen misalkan kalau misalkan di sini tuh kalau mau akses dokumen nah misalkan kayak gini. Loh. Nah, misalkan ini. Nah, yang gue bilang kemarin bahwasanya React kan dia menggunakan yang namanya virtual DOM dan untuk mengakses elemen yang ada di dalam DOM tersebut itu nggak disarankan untuk menggunakan yang namanya ngakses dokumen langsung, teman-teman. Bukan nggak boleh, tapi sangat tidak disarankan untuk mengakses DOM menggunakan Vanilla.js kayak gini gitu. Nah, terus si ref ini sebenarnya buat apa sih? Nah, kalau misalkan kita mau akses DOM kita bisa misalkan kayak gini. Kita bikin ref di sini, dia bakal misalkan gue taruh di sini, misalkan console input ref gitu. Dia bakal nge-return value itu harusnya current. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan ya kita ada 2 di sini. Yang diambil kalau nggak salah ya, kayaknya ref yang kedua deh, yang terakhir deh kalau nggak salah. Current. Bentar. Terus render lagi. Oh iya betul. Nah, jadi useref itu dia kalau bentuknya bukan array, dia itu bakal naruh current value-nya itu adalah elemen yang input paling bawah, teman-teman. Misalkan gini ya, teman-teman. Kalian pengen ketika button ini itu dipencet, itu bakal fokus ke inputnya langsung, teman-teman. Misalkan langsung ya kayak ini gitu. Itu bisa langsung kayak gitu. Mungkin gini. Aku bikin button di sini, dia itu dalamnya ada function handle click, teman-teman. Nah, di dalam handle click ini aku yang aku dapat tadi ya di sini, input ref ini kan, aku dapat value ini. Nah, maka dari situ aku di sini aku ngakses DOM, ngakses elemen yang dia itu merupakan yang ada di dalam si variable useref-nya, teman-teman. Jadi dia kan berarti ref doang berarti harusnya, bentar. Console log cl input ref. Nah, dia bakal ngakses yang ini input ref ini. Karena kita kasih di sini kita pakai ref gitu. Maksudnya apa di sini? Kita lihat ya. Nah, jadi tuh kayak kita itu nge-reference atau apa ya, ngehubungin antara si variabel ini yang kita udah declare di sini dengan komponen yang kita taruh referensi di sini gitu. Nah, jadi variabel yang di sini itu bakal ke referensi sama atribut yang ada di dalam input ini, teman-teman. Nah, gitu. Nah, misalkan udah gue bikin di sini, jadi di sini gue akses input ref, kemudian current itu maksudnya apa? Jadi current itu gini, current. Nah, current itu biasanya kalau misalkan kalian nggak sadar, kalau kalian masih ingat ya, jadi document.getElementById itu biasanya dia juga nge-return hal-hal kayak gini, teman-teman. Makanya aku bilang kayak tadi, useref ini biasanya kalau aku pakai itu buat nge-akses DOM, teman-teman. Misalkan setelah produk itu ditambahkan gitu. Maka nanti checkbox yang ada di dalam produk itu nanti bakal ke uncheck gitu. Itu bisa juga. Kalau di sini case-nya kayak gini, gua biasanya naruh untuk kalau di sini case-nya adalah misalkan gua pencet di sini, dia bakal
fokus ke sini. Jadi yang gue lakuin adalah input ref.current fokus ke dalam inputnya ini teman-teman. Kayak gitu. Nah kalau misalkan use case-nya kayak si variabel-variabel, gue jarang banget pakai use ref buat nampung variabel. Kecuali emang bener-bener mepet banget ya. Tapi gue bener-bener lupa banget cara pakai input ref dan extract value dan lain sebagainya gitu. Tapi pada intinya mungkin kita bisa extract value juga kah? Oh, uncontrolled, bentar. Misalkan value-nya adalah input ref. Objek .current. Lah, harusnya ini kasih handle on change sih harusnya. Tapi nggak apa-apa. Pada intinya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dari sisi variabel, case-nya variabel itu gue jarang banget buat pakai useref gitu. Karena ya gue itu referensinya itu dari teman-teman dari komunitas tadi. Kalau bisa kurangin menggunakan ref gitu. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang nyaranin mungkin mending lu pakai ref deh buat ini, buat itu. Tapi selagi itu bisa di maintain menggunakan useState atau menggunakan cara-cara yang lain, itu mending kita menggunakan cara-cara yang itu dulu gitu. Oke ya, kira-kira ada yang bertanya nggak with useref ini? Mungkin ini simple banget sih userefnya. Gue juga jarang banget menggunakan useref ini. Gimana, paham nggak? Oh gimana, Adam? Nggak jadi, pencet. Sorry. Oh, gue kira mau react. Oke teman-teman, react ya. Kalau mau lanjut, react. Mau tanya apa react? Dam. Adam, kenapa mau tanya? Agak. Itu kepencet dong. Oh iya, Oh. pencet lagi. Fuck man. Oke lanjut ya. Nah ini kalian bisa baca-baca lagi. Gua taruh di sini nih. Kalau misalkan kalian udah bosan, sorry. Ntar gue mau balas dulu. Ada yang nge-WA. Jadi malu. Guys, kira-kira kalau misalkan pacaran sama anak angkatan 47 ketuaan kah? Nggak jadi, sorry. Keceplosan. Enggak, Bang. Keceplosan. Apa tuh, Bang? Aku ada nomornya semuanya, Bang. Oh iya kah? Teman-teman kalian tahu nggak sih sebenarnya kita bisa akses nomor-nomor di sini tahu? Nih misalkan Charles Barnabas. Tuh, ini nomor lu bukan, Barnabas? Iya, Bang, betul. Nah gitu teman-teman kalau misalkan mau jadi pervert ya. Tapi jangan. Parah. Kalau mau jadi asprak aja, Bang, dapat semuanya. Oh, iya. Email. Oke, betul. Ini juga dapat anjir. Mana sih? Oh, ini. Bang, kok bisa gitu, Bang? Abang hacker ya, Bang ya? Nih, bener nggak emailmu ini? Enggak, Bang, email itu kan email kampus. Iya. Oh, email pribadi. Janganlah. Pervert itu namanya. Lanjut ya. Habis ini tuh kita mau belajar reducer dulu kali ya. Use memo, use ref udah, use state udah, use effect udah. Use contact belum, use callback. Oke, belajar di reducer dulu ya teman-teman. Wah, ini mulai. Fuck man. Oke, kita masuk ke use reducer. Oke, jadi teman-teman kalau use reducer itu sebenarnya hampir sama kayak use state ya teman-teman. Jadi ini lebih kayak ke misalkan kalian mau nge-custom atau ada memanipulasi state kalian gitu. Misalkan yang tadinya 1 terus dikali 100 jadi 100 misalkan ditambahin gitu kan. Itu kalian bisa pakai yang namanya reducer ini. Nah, bentar kita lihat ini aja dulu ya.
if you find yourself keeping track for multiple piece of state dari on complex logic. Nah, kalau misalkan kalian punya state yang itu tuh dia membutuhkan logic yang kompleks, itu kita bisa menggunakan yang namanya use reducer gitu. Nah, sintaksnya tuh gini teman-teman. Jadi use reducer itu menerima dua argumen. Yang pertama itu adalah use reducernya sendiri, atau kita sebut ininya apa namanya? Apa bisa dibilang ya? Ini adalah tipe-tipe dari action. Pokoknya ini yang nge-handle si apa namanya? Nge-handle si state-nya lah. Misalkan kalian ada action mau ditambah ke card misalkan. Misalkan ada action yang mau ditambahin misalkan remove from card gitu. Nah, ini nanti gue jelasin. Nah, terus untuk yang argumen kedua itu adalah initial state atau nilai utama gitu. Bukan nilai utama, nilai sementara gitu. Nah, terus reducer function contains your custom logic. Oke, benar ya. Jadi reducer ini dia consist atau bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Indonesianya contains. Contains itu kan nggak salah terdiri. Oh iya betul, mengandung dari custom state logic yang pengen kita lakuin gitu teman-teman. Terus reducer itu juga return current state sama dispatch method. Iya betul. Ntar, makanya gimana makanya? Oh ya, card ini gimana? Card.map item. Oh, oke. Oke, langsung aja ya. Terus yang ke bawah milih mau yang kanan apa yang kiri? Kalau kiri, oh yang gue jelasin yang mana ya? Oke, ini aja deh, yang ini aja. Sorry. Jangan mungkin. Handle complete. Oke, gini teman-teman. Jadi mungkin kalian pernah bikin yang pernah bikin React App itu mungkin kalian juga udah pernah pakai yang namanya Redux ya. Nah, mungkin nanti Redux gue bakal jelasin setelah ini. Sebenarnya ini juga nggak masuk ke dalam materi sekarang, tapi gue sekalian jelasin juga. Nah, jadi kalau misalkan use reducer itu yang gue bilang tadi, ketika kalian pengen punya kompleks logic di dalam state kalian buat diproses, itu kalian bisa menggunakan yang namanya use reducer gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kayak use state tadi ya. Jadi dia tuh consist of kita bisa ekstrak dua bahan atau dua barang mungkin ya, dua variabel mungkin ya. Nah, yang pertama ini adalah variabel todos kalau di sini. Terus kalau misalkan initial value-nya kita bisa lihat di sini. Bisa digedein nggak sih? Loh, oh nggak bisa. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Oh bisa ternyata. Yang mana ya? Nah, jadi kemudian di sini tuh adalah variabel todos yang kalau misalkan akses sekarang itu bakal ada ini initial todos gitu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah dispatch teman-teman. Dispatch itu apa? Dispatch itu adalah fungsi yang bisa kita gunakan untuk sebagai merubah atau ngirim value ke dalam reducer kita gitu. Di sini ke dalam apa ya namanya? Ya pokoknya ini dikirim ke dalam reducer lah buat lakuin kompleks logic gitu. Buat diolah gitu. Nah, di sini ada yang namanya function buat handle complete. Nah, handle complete ini dia bakal ngirim kalau nggak salah di sini, oh iya, kalau kalian lihat di sini di reducer ini adalah ada state sama action kan teman-teman. Nah, jadi state itu kita bisa dapat dari initial todos dan todos teman-teman. Jadi initial state misalkan kita konsolok di sini, itu harusnya dia muncul yang namanya ya ini initial todos ini. Nah, kemudian switch ini biasanya untuk apa namanya ya? Nge-record sebenarnya apa aja yang terjadi gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini di dispatch ini kemudian type complete gitu kan. Nah, dispatch ini itu dia ngirimin objek berupa dalamnya itu type sama ID gitu. Nah, type ini misalkan dia ngirimnya adalah complete kan teman-teman. Ya enggak? Kemudian ID-nya itulah to do ID. Nah, ID ini dapat dari mana? To do-nya. Nah, kita bisa lihat di bawah sini. Nah, input ini input. Oh, checkbox betul. Nah, ketika dia dicek, dia to do.complete. To do.complete. Mana sih? Oh iya ya, to do.complete. Terus kalau misalkan enggak, dia bakal false. Betul. Nah, kemudian on change ini dia ada di handle complete teman-teman gitu.
on change ini dia bakal jadi at event listener. Ketika ini berubah value-nya, dia bakal kirim ke sini gitu. Nah, to do ini didapat dari data yang kita dapat dari to-dos atas kalau nggak salah. Oh iya, to-dos ini. Betul. Dari to-dos ini. Duh, kayaknya gue jelasinnya ke atas bawah aja ya. Oke, kemudian ketika ini dipencet, apa yang terjadi? Maka function ini itu bakal kenapa? Halo? Oke, lanjut ya. Jadi function ini itu bakal ngirim objek ini type complete sama id to.id ini ke dalam si reducernya teman-teman gitu. Nah, kemudian ini tuh bakal diterima ini ada switch case ya kan. Nah, ada state sama action. Nah, action ini adalah data yang didapat dari dispatch tadi ini teman-teman. Ini type sama id. Nah, maka dari itu kita di sini bisa akses nih action.type sama action.id gitu. Nah, kalau misalkan di switch case ini kita menggunakan yang namanya action type kalau di sini. Action.type. Karena yang mau dicek itu adalah case-nya gitu. Nah, kalau misal action.type-nya itu adalah complete, betul kan? Tadi yang dikirimin adalah complete, maka dia itu bakal mapping lagi, kemudian dia tuh bakal ngerubah to do ini teman-teman gitu. To do complete tuh misalkan tadinya false, ini misalkan tadinya false, itu dia bakal dirubah menjadi true gitu. Misalkan kita lihat ya. Kalau misalkan sekarang kan false kan. Ketika dia udah masuk ke case ini dia bakal jadi true gitu. Kalau enggak dia bakal kalau misalkan sekarang ini kan kecek kan, dia bakal jadi false sekarang. Gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman, pada intinya reducer itu pada intinya digunakan untuk memanage atau memodifikasi state yang udah kita punya, kemudian melakukan kompleks logik atau kompleks pokoknya sesuatu kompleks kepada state kita gitu teman-teman. Nah, ini juga ada hubungannya sama Redux nanti gitu. Kira-kira dari reducer sendiri ada yang bertanya nggak? Ini lagi Riek apa mau tanya Purwita? Lagi react bang. Oke deh. Mungkin reducernya bisa kalian cek lagi ya teman-teman di apa namanya? Di apa namanya? Ini teman-teman nggak bisa sih? Oh, di kode yang udah gua simpan tadi di sini. Jadi kalau misalkan kalian di sini ada ini sebenarnya terserah mau langsung dipakai gini teman-teman, misalkan tukarnya langsung ditaruh di sini juga bisa sebenarnya. Nah, ini juga bisa. Cuma lebih kayak biar ganteng aja gitu. Nah, kalau misalkan add ya kayak gini, terus remove kayak gini. Kalau remove dia di filter, terus kalau misalkan update dia bakal mapping lagi terus ditambahin gitu misalkan kuantitinya gitu. Gitu sih teman-teman, kalian bisa cek lagi di sini buat penggunaan dari use reducer ini. Terus gua mau lanjut mengenai use context nih terakhir teman-teman. Duh, gue juga udah capek ngomong anjir. Use context. Oke. Jadi use context itu adalah cara kita untuk nge-manage state globally. Maksudnya gimana? Jadi gini misalkan teman-teman, kalian tuh ada state apa ya? Misalkan kalian punya state di mungkin di sini ya, use effect ini ya. Misalkan kalian punya use apa namanya? State data ini. Nah, tapi sebenarnya ada state data ini, variabel data ini atau value dari data ini, itu kalian juga pengen pakai di use context gitu teman-teman. Nah, sebenarnya kan bisa digunakan ketika kita menggunakan yang namanya props kan teman-teman kalau kalian ingat. Nah, jadi gini misalkan apa use memo mungkin pakai apa ya? Use state aja deh. Misalkan di sini. Misalkan di sini tuh kita kasih yang namanya data gitu. Sebenarnya bisa kalau misalkan kita passing di sini, passing anjing data. Terus misalkan di sini itu kita taruh komponen. Komponennya tadi itu tadi namanya apa? Tadi namanya counter
counter. Nah, ini. Terus baru data. Nah, sebenarnya bisa kan teman-teman misalkan di sini. Nah, dia bakal udah bisa diakses di sini teman-teman harusnya. Gitu. Nah, tapi karena kita kalau misalkan kita mau coba untuk apa namanya? Nge-share data atau state di luar komponen yang bukan parent-nya atau bukan di dalam komponen yang sama, itu kita nggak pasti pakai yang namanya prop drilling gitu. Bentar ya, gua ada nggak sih prop drilling? Nah, sini teman-teman. Nah, what is prop drilling? Jadi prop drilling itu kayak lu misalkan ada parent tuh, ada parent. Terus lu mau nge-share state lu itu sampai child di sini misalkan. Nah, otomatis dari parent itu kasih props ke child A, benar kan? Terus misalkan mau ke C berarti kan dia harus lewat child B dulu gitu. Terus misalkan ke child C dia harus lewat child B dulu gitu teman-teman. Kalau nggak salah itu juga ada sebutannya namanya data binding ya kalau nggak salah. Cuma kalian bisa explore lagi sendiri. Nah, maka dari itu katanya harus di avoid atau dihindari untuk yang namanya prop drilling karena itu benar-benar apa ya ini? Bentar. Anyone who was working would have faced this and it not then will. Nah, misalkan nih teman-teman, kalian itu punya bisa nggak sih tadi tuh di ini? Exalit. Nah, sip banget. Ini ganteng banget ini. Nah, misalkan ini kalian tuh juga punya parent di sini teman-teman. Parent tuh. Otomatis dia kan di sini juga adalah atasnya ada namanya misalkan app gitu kan. Nah, terus di sini juga ada child gitu kan. Lu pengen misalkan di sini ada variabel A gitu. Lu pengen variabel A itu bisa diakses sama child ini teman-teman. Child yang ada di parent 2. Nah, otomatis kalau misalkan kalau kayak gitu, kalian harus ngangkat ke sini, ngangkat ke sini, ngangkat ke sini, terus ke app dulu, terus baru ke sini, terus baru ke sini gitu kan. Nah, makanya ini yang namanya prop drilling itu harus di avoid gitu teman-teman. Makanya ada yang namanya use context gitu teman-teman. Nah, gue lebih apa nyebutnya itu lebih kayak ke state management ya, mungkin bisa dibilang gitu ya. Kita balik lagi. Nah, to do this without context, benar ya tadi to do this without context. Kalau misalkan kita mau melakukan apa namanya data sharing, itu kita harus ngepas state as a props melalui komponen-komponen yang nested atau nested itu bahasa Indonesia apa sih? Jadi satu atau nempel, lupa bahasa Indonesianya. Nah, terus mungkin gue langsung aja ke contohnya ya. Jadi untuk use context itu biasanya teman-teman, itu kita use case-nya biasanya buat tema dari website. Misalkan lu mau bikin tema dark atau tema light gitu. Nah, kita bisa menggunakan konteks, use context ini. Nah, mungkin misalkan yang gue bilang tadi, itu juga banyak banget use case yang bisa kalian gunakan, tapi pada intinya use context ini bakal berguna banget untuk apa nih? Use context ini bakal berguna banget buat kita supaya nanti kita itu nggak melakukan prop drilling yang gue jelasin tadi teman-teman gitu. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita bikin dulu konteks. Nah, caranya gimana? Untuk pertama kali itu kita mana sih tadi? Nah, gini teman-teman. Misalkan ya, kita bikin konteks dulu di sini. Ini sebenarnya sama aja misalkan mau create konteks kayak atau react. Ini kalau misalkan gini juga bisa, dia bakal ke-import gitu. Jadi kalian jangan bingung ya. Terus kita bikin dulu yang namanya konteksnya itu adalah tim konteks gitu. Nah, terus di sini kita bikin variabel apa namanya? State ya di sini ya. Yaitu state-nya adalah tema. Nah, kita juga di sini ada toggle theme. Nah, toggle theme ini bakalan apa? Jadi toggle theme ini dia bakal ngetoggle lah, dia bisa jadi light, bisa jadi dark juga gitu. Nah, kemudian tim konteks ini
harapannya dia tuh bakal nge-wrap komponen terluar gitu teman-teman. Komponen terluar dari aplikasi RIA kita gitu. Maksudnya gimana? Gue langsung contohnya. Jadi dia komponen ini itu bakal menerima props berupa children teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, betul. Ini yang gue komen tadi kalau kalian masih ingat. Nah, jadi yang gue lakukan di sini adalah gue nge-wrap seluruh seluruh aplikasi gue ke konteks. Bukan gitu. Gue nge-wrap aplikasi gue itu menggunakan use context tadi yang udah gue bikin. Jadi gini teman-teman. Nah, gini. Bentar ini harus diimport dulu biar bisa. Kita cek ya. Oh ya, ini belum di ini lagi. Bentar. Use context bukan sih? JSX. Nah, misalkan shopping cart. Lah, ini mah kita harus ini juga, Cok. Nah, ini gini aja. Bentar. Uncomment. Oke, gila banyak banget. Gak apa-apa. Kita bakal remove dulu konsol log semuanya. Biar kalian gak bingung. Mana konsol log? Lah, apa ini? Kok gak ada konsol lognya? Bentar. Masa gue cek satu-satu? Bentar ya guys, gue hapusin dulu. Expensive komponen. Dia nggak, oh ini ada. Terus parent komponen di sini. Dia ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus di fokus input dia ada. Terus di shopping cart dia udah nggak ada. Nah oke. Jadi yang gue bilang tadi ya teman-teman, kita nge-wrap seluruh komponen kita menggunakan tema ini. Nah, bukan tema, maksudnya menggunakan konteks ini ya teman-teman. Jadi nama konteksnya sekarang itu adalah team provider gitu, sama apa yang kita bikin di sini tadi. Gitu. Nah, yang tim provider lakukan ini itu adalah seluruh komponen yang ada di dalam tim provider ini sekarang dia bisa mengakses variabel yang kita punya gitu teman-teman. Misalkan yang ada di sini, misalkan ini tema ini gitu. Itu kita bisa sharing data ke seluruh komponen. Misalkan counter. Dia pengen menggunakan variabel tema gitu. Kita bisa pakai yang namanya costem. Ini nggak sih? Gue lupa. Use context, tim konteks. Itu kah? Tim konteks defined. Use context team provider. Ini kah? Use context cannot be suited protected. Ntar gue cari tahu dulu ini kenapa ya. Apa sih manggilnya tema kah? Tim provider. Ini kah? Ntar gue cari tahu dulu. Itu buat ngaksesnya. Oh, user context. Oh, tim konteks teman-teman. Sorry. Tadi yang gue udah bikin. Tim konteks. Lah, kok nggak ada? Wait. Use team. Oh, sorry. Gue udah bikin tadi di sini namanya variabel use team, teman-teman. Sorry. Kita bisa pakai namanya use team di sini. Ya udah gue bikin tadi di sini itu dia nggak nerima apa-apa. Terus return use context, team context. Oh iya betul. Sorry. Di sini tim. Nah, harusnya udah bisa sih. Oke. Nah, apa yang terjadi di sini? Sekarang counter ini dia bisa mengakses tema sekarang. Console log tim. Nah, gini kan teman-teman. Sekarang variabel tema ini dia udah bisa diakses teman-teman gitu. Tapi gue tuh lupa ya karena gue tuh udah dimanjakan sama ya namanya Redux atau state management. Kalau kalian tahu juga ada ya lagi state management namanya Zusten gitu.
Tapi gue udah biasa banget pakai Redux. Terus kalau oh iya teman-teman, sorry. Kita lanjut dulu ini. Gue bakal jelasin soal Redux di akhir ini. Nah, sekarang komponen-komponen itu sekarang udah bisa mengakses variabel tema yang ada di sini. Kalau nggak salah ya, itu konteks itu bisa hanya untuk satu variabel atau beberapa variabel kalau nggak salah. Mungkin bisa lebih dari satu variabel mungkin ya. Cuma gue nggak pernah coba lebih dari satu variabel. Tapi gue udah pernah. Itu gue bikin tema, terus bikin konteks buat user juga. Jadi gue tuh bikin 2 konteks itu teman-teman. Terus jadi kayak gini misalkan kayak nah di sini gue nge-wrap lagi nih, misalkan gue di-wrap lagi misalkan user konteks gitu. Nah, jadi ini kan banyak banget kalau misalkan kalian punya variabel banyak banget. Cuma gue masih kurang tahu kalau misal dia itu bisa dipakai buat banyak variabel mungkin ya, misalkan buat nggak cuman tema variabel tema aja kalau misalkan di case ini gitu. Nah gitu teman-teman, misalkan yang lain ya, tadi kan use state kan tadi yang dipakai. Kita juga bisa pakai di sekarang use reducer misalkan di sini nih. Yang di sini use effect deh. Nah di sini. Sekarang kita juga udah bisa pakai teman-teman. Kita di import dulu. Nah, ya kan? Oh, sorry gini. Context from use effect. Terus suara gue habis, Cok. Nah, ini kan. Dia juga bisa akses context from use effect like gitu. Kalau di sini juga sama dari use state. Dia misalkan gue kasih tahu di sini context from use state. Nah, gitu. Jadi komponen yang di wrap sama konteks tadi itu udah bisa variabelnya atau datanya itu bisa diakses sama komponen-komponen yang di wrap sama theme provider ini. Gitu teman-teman. Kira-kira sampai sini ada yang bertanya nggak? Sebelum gue lanjut buat ngejelasin kenapa Redux itu ada hubungannya sama reducer sama konteks. Gimana teman-teman, ada yang bertanya nggak? Apa gue lanjut aja? Yang mau lanjut tuh dia. Sumpah suara gue udah habis, Cok. Yang mau lanjut ngomong. Lanjut Lanjut, bang. Bang. Oke. Minum dulu bang. Oke, bentar ya, gue minum dulu ya. Anjing. Ntar deh. Lanjut dulu ya. Oke, jadi kita udah hampir ngecover ya seluruh hooks yang ada di React. Nah, ada lagi teman-teman, kalian juga bisa nge-build hook sendiri teman-teman. Kalau misalkan mau bikin custom, misalkan kalian mau bikin hook buat khusus buat nge-fetch data, itu juga bisa teman-teman, kalian bisa gunakan. Mungkin kalian ntar gua kasih contoh kodenya juga bisa. Ntar gua kalau misalkan kalian mau ketik mau di grup, ntar gua bakal share custom hook yang biasanya gua pakai untuk nge-fetch data dari API gitu. Bentar, gue tadi sampai mana sih? Oh iya, Redux ya. Jadi gini teman-teman, Redux. Nah, teman-teman, jadi Redux itu adalah state management library yang bisa kita pakai supaya nanti kita lebih mudah untuk nge-manage data atau mungkin bisa ngeakses, pokoknya pada intinya kita bisa mengakses data-data yang kita data-data yang ada di dalam Redux ini untuk kita pakai di komponen-komponen yang ada gitu. Nah, sebenarnya Redux itu adalah konteks, use konteks plus use reducer. Kenapa kayak gitu? Coba. Nah, coba kalian lihat nih.
Use reducer plus use context to replace Redux. Nah, sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya sama banget, sama aja. Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin use context sama use reducer itu mereka nggak bisa gitu. Mungkin nggak ada developer toolkitnya ya mungkin ya. Cuma kalau kalian udah pernah pakai Redux, itu ada developer kitnya teman-teman misalkan nih. Nah ini dia itu banyak banget yang bisa kita pakai, misalkan ada, pada intinya gini teman-teman, seluruh data yang ada di dalam aplikasi kalian itu kalian bisa milih mau dimasukin ke Redux apa enggak. Itu kalian bisa akses seluruh data-data ini gitu. Jadi dijadiin satu teman-teman gitu. Nah, makanya use context itu sama Redux itu sebenarnya gabungan antara use reducer sama use context. Nah, di dalam Redux toolkit ini sendiri juga dia bisa nerima action payload yang kayak tadi. Contohnya gini. Use reducer Redux. Ini kenapa kayak gini? Gini aja deh. How to use Redux. Nah, kalau dulu ada yang namanya Redux teman-teman, tapi karena orang-orang tuh bilang kalau Redux itu dia complicated banget, dan untuk beginner pun dia katanya ya dia itu susah buat dipahamin gitu. Makanya sekarang tuh mereka come up with a new terobosan baru lagi, itu namanya Redux Toolkit gitu. Nah, Redux Toolkit sebenarnya sama aja kayak Redux tadi, cuma Redux Toolkit itu lebih versi gampangnya lah, versi lebih mudah gitu kalau gua bilang ya. Karena jujur gua kemarin waktu dapat Redux itu waktu gua pertama kali belajar React teman-teman. Jadi ketika ada project dari teman gua itu, dia ngasih existing project yang dia tuh udah ada Redux-nya teman-teman. Nah, mungkin ya ketika mereka itu pakai Redux bukan Redux Toolkit, itu gue bakal pusing banget buat pahamin gimana caranya sebenarnya Redux itu bekerja. Cuma ternyata mereka menggunakan Redux Toolkit yang itu membuat gue lebih gampang buat pelajarin yang namanya Redux gitu. Karena emang dia itu sintaksnya juga mudah daripada si Redux Toolkit. Nah ini ya, jadi kenapa kalian harus pakai Redux? Itu yang pertama centralized state management yang gue bilang tadi, itu kalian bisa akses banyak data atau state gitu. Terus predictable state updates yang gue bilang tadi. Jadi predictable state updates itu emang kalian juga karena ada use reducer ya. Jadi output yang kalian dapat itu adalah output yang dikeluarin oleh use reducer yang udah kalian bikin gitu. Nah misalkan nih, nah terus ada easy debugging, misalkan kita juga bisa ngedebug nih di dalam Redux DevTool. Nah, contohnya gini, misalkan ini dari detik ketiga, milisecond ketiga ya ini ya. Ini ada song page itu diubah datanya. Misalkan ini juga sama, modal toggle juga ada sama. Misalkan at requested dia itu di jalan state-nya itu berubah, itu ke-record semua teman-teman. Jadi gampang banget buat tahu. Chart-nya juga ada chart-nya teman-teman. Enak banget nih sumpah. Tuh, kalian bisa tahu tuh ini webnya pakai kayak gini bang, banyak banget jancuk, gila. Nah itu ya teman-teman. Terus kalau misalkan raw itu kalian bisa lihatnya kayak gini teman-teman. Itu. Nah, Redux ini itu bakal kita belajarin di week ke-6 atau ke-7. Kalian pokoknya tunggu aja. Nah, sama ya teman-teman. Jadi the key component of the Redux itself itu consist of store yang tadi ya, yang use context itu, terus actions yang misalkan pakai dispatch tadi, kalian ngirim data misalkan objek terus type-nya itu apa gitu kan. Terus dispatch sama reducer gitu. Nah, gitu. Ini gua share aja mengenai si apa namanya? Redux-nya. Gua bakal kirim ke grup aja. Ntar gua edit. Kalian bisa buka-buka lagi, baca-baca lagi sebelum nanti kalian belajar Redux. Oke gitu teman-teman. Mungkin itu aja buat
overview dari Redux ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian udah nggak sabar sekalian, mungkin kalian bisa coba buat explore sendiri karena balik lagi ya itu bener-bener harus explore sendiri. Kalau gua suapin terus gua capek, gua juga sekarang udah capek ngomong sumpah. Dan kita bakal ada materi lagi di hari Minggu aja ya kalau nggak hari Sabtu ya. Siapa yang setuju hari Sabtu? Tolong react dong. Tergantung Oh, jamnya, Bang. oh oke. Sabtu malam kah? Jam 7. Boleh. Tapi bang, Maaf ya yang punya pacar nggak bisa malam mingguan. Gak apa-apa, Bang. Kemarin ke Art Gallery. Bangsat. Bangsat. Jangan sampai orang-orang pada tahu Barbas. Kalau misalkan tahu gue pukul lo. Enggak, Bang. Oke, aman-aman. Oke, ya udah dah. Mungkin itu aja teman-teman. Kalian juga bisa share cari-cari tahu juga mengenai use reducer sama perbedaan antara Redux sama Redux Toolkit ya. Karena besok gue bakal pakai yang namanya Redux Toolkit. Nah, daripada kalian bingung bedanya Redux sama Redux Toolkit apa, makanya gue pengen kalian buat belajar Redux dulu sebelum kalian belajar Redux Toolkit. Maksudnya baca-baca aja lah gitu ya. Supaya nanti kalian tahu, oh ini di Redux ternyata gini. Terus, oh sekarang jadi lebih mudah karena ada si Redux Toolkitnya gitu. Itu ya teman-teman. Sebelum gue tutup ada pertanyaan nggak? Absen, Bang. Oh iya betul. Gak sabaran amat. Wait, mana tadi? Ini. Absennya itu gue kirim di chat grup ya. Raka Ramadhani bisa akses gak? Yang nggak bisa akses tolong kirim ke gue ya. WA gue. Yang nggak bisa akses chat. Rama. Oke, udah gue kirim ya. Udah bisa absen nggak? bisa akses linknya bang. Oke, aman. Gitu ya guys. Sumpah, gue banyak kurangnya. Soalnya juga manusia biasa aja. Apalagi ya yang mau ngomongin ya? Kayaknya udah aja deh. Aku nggak bisa akses chat. Oke. Yang nggak bisa akses chat, tolong WA gue. Absennya di mana, Bang, linknya? Linknya udah gue kirim di chat. Sini apa namanya? Ini Meet ya? Teams, di chat Teams. Kalau yang nggak bisa akses, tolong chat gue aja. Oh, nggak bisa absen? Oke. Gue dari tadi nggak ngeliat chatnya, Bang, malah. Humam? Kenapa tadi? Barnabas bukan? Iya. Kenapa? Nggak ngeliat chatnya dari tadi, Bang, serius. Oh, nggak ada. Bentar gue kirim ke grup aja. Oh, chatnya disable kah? Nih, kata Humam, mentang-mentang nggak punya pacar, kelasnya jadi malming. Nggak gitu bang, nggak gitu bang. Maaf, Umam. Makanya kalian besok nemenin gue, Umam. Gitu. Udah gue kirim ya, teman-teman. Di chat grup. Ini linknya bakal gue hapus nanti jam 12. Makanya kalian kalau sebisa mungkin isi sekarang aja. Gitu ya. Oke. Sebelum kita selesai nih, teman-teman. Kita udah lama banget gak foto-foto, teman-teman. Belum pernah foto kan? Tolong dong, on cam dong. Biar buat dokumentasi. Gas. Buset, iya di laboratori, keren.